Halo warga barbar, gimana kabar kalian hari ini? Masih selalu always bye-bye aja kan? Back lagi sama gue Bang Mamat, orang Betawi asli yang hobinya ngawinin cupang. Kali ini kita bakal ulas satu buah film yang rilis pada tahun 2016. Film ini berasal dari salah satu negara tetangga yaitu Thailand, yang mana mereka punya 18 jenis kelamin di negaranya. Tapi kita bukan mau bahas jenis kelaminnya, melainkan salah satu filmnya yang bergenre horor komedi yang berjudul Rakan Jatai atau 11, 12, 13. Film ini hampir mirip dengan salah satu film Thailand juga yang berjudul 3 yang mana ada 3 kejadian horor berbeda di dalam filmnya. Namun berbeda dengan 3 film Rakan Jatai ini terdiri dari satu kejadian yang sama di tempat yang sama, tetapi dibuat 3 cerita horor yang berbeda. Oke, tanpa tunggu lama-lama lagi karena pala udah mulai puyeng mikirin utang yang jatuh tempo, ini dia ceritanya. Cerita pertama menceritakan tentang sepasang sejoli, sang pria bernama Tar dan sang wanita bernama Som. Hubungan keduanya udah mulai renggang, di mana Tar sang fuckboy ingin memutuskan hubungannya dengan Som. Namun Som yang terlalu mencintainya dan mengaku udah dipepok coy berkali-kali oleh Tar nggak mau diputusin. Som pun memohon kepada Tar agar ia mau memaafkannya. Namun Tar sang fuckboy tetap kekeh dengan keputusannya untuk putus. Kagak kehabisan akal, Som pun mencoba untuk mengancam Tar bahwa ia akan bunuh diri jika Tar nggak mau maafin dia. Tar mengira itu hanya sebuah gertakan dari Som. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan Som yang ternyata ia nekat mencoba untuk bunuh diri dengan menggorok tangannya sendiri dengan sebuah pisau. Namun ternyata Som belum mati dan hanya pingsan karena panik. Tar justru tidak sengaja malah membunuh Som dengan pisau. Lalu Tar membungkus mayat Som di dalam sebuah tas besar dan membawa mayat Som. Ia berencana untuk membuang mayat Som di suatu tempat untuk menghilangkan jejak. Dalam perjalanan, ia mengalami hal sial di mana ternyata sedang ada razia zebra yang digelar oleh kepolisian setempat. Ia diperiksa oleh salah satu polisi, sebut saja namanya Pak Eko. Lalu Pak Eko menyuruh Tar untuk membuka bagasi belakangnya, di mana di bagasi itu Tar menyimpan mayat Som. Baru saja Pak Eko ingin membuka bagasinya, tiba-tiba ada kecelakaan mobil yang terjadi sehingga Tar pun berhasil kabur dari razia tersebut dan melanjutkan perjalanan. Di tempat lain, TV sedang menyiarkan laporan lalu lintas di mana penduduk setempat sedang bersiap untuk merayakan festival air di Chiang Mai. Balik ke Tar yang masih dalam perjalanan untuk membuang mayat Som. Tiba-tiba ia dihantui oleh Som dan membuat ia mengalami kecelakaan. Tar pun sadarkan diri dan kaget melihat dirinya sudah ada di rumah sakit. Singkat cerita, ia selalu dihantui oleh Som dan membuat ia berhalusinasi. Saat ia berusaha kabur dari gangguan hantu Som, tiba-tiba ia sampai di ruangan kamar mayat. Lalu ia melihat mayat Som. Dan betapa kagetnya saat melihat satu mayat, ternyata itu adalah mayat dirinya sendiri. Lalu ia teringat sesuatu. Rupanya ia sudah meninggal dunia dalam kecelakaan mobil yang ia alami kemarin. Dan cerita satu pun tamat. Cerita kedua mengisahkan tentang persahabatan 4 perjaka jomblo. Pemeran utama bernama Mot dan 3 temannya, sebut saja Rockly, Jin, dan Jun. Saat mereka perjalanan ingin pulang, Mut melihat sosok wanita cantik bernama Ningsi dan membuat Mut jatuh cinta pada pandangan pertama seperti kata Arapik. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Namun Mut yang masih awam soal PDKT merasa takut untuk mendekati Ningsi. Suatu malam, saat mereka melihat hasil rekaman video vlog mereka, Rockly melihat bayangan Mut tidak ada kepalanya, jadi bayangan tubuhnya saja.
Mut mengira itu hanya efek kamera saja. Tetapi Jun mengatakan kalau bayangan seseorang tanpa kepala bertanda waktu hidupnya akan segera berakhir. Saat perjalanan pulang, mereka berempat melihat Ningsi sendirian dan ketakutan. Lalu Mut menghampirinya dan bertanya, "Lagi ngapain Ning? Sendirian aja di bawah pohon?" Lalu Ningsi mengatakan, "Aku takut pulang sendiri bang, udah malam." Mut yang masih polos lalu menawarkan diri untuk mengantarnya ke rumah sambil PDKT dan berharap dapat secelup dua celup. Tiba-tiba mereka semua melihat penampakan dari ujung jalan seperti hantu. Lalu Jin dan Jun dan Rockly yang ketakutan justru melarikan diri dan meninggalkan Mut dan Ning di jalan. Sosok itu pun mendekat dan tiba-tiba ternyata itu hanya Pak RT yang sedang menggendong anaknya yang sedang sakit sambil memegang lampu petromak. Lanjut paginya, Mut membeli seikat bunga untuk diberikan kepada Ning dan berencana untuk menembaknya hari ini, berharap cintanya dapat diterima oleh Ning. Lalu ia melihat Ning menaiki sebuah bus dan ia juga menaiki bus tersebut dan duduk tepat di bangku belakang sambil sesekali memandangi Ning yang duduk di bangku depan. Tiba-tiba, bus yang ia tumpangi mengalami kecelakaan beruntun di tempat dan kejadian yang sama dengan kecelakaan yang terjadi pada Tar, cerita pertama tadi. Scene pindah ke rumah Jun. Ia sedang melihat video salah satu vlog YouTuber paranormal. Dalam vlog tersebut, dukun tersebut mengatakan bahwa roh orang yang meninggal akan kembali untuk menyelesaikan masalah yang mungkin belum terselesaikan olehnya. Tanda kedatangan roh tersebut adalah seperti angin sepoi-sepoi dan merinding. Jun yang merasakan hal tersebut, tiba-tiba ada yang mengetok pintu rumahnya. Saat dibuka, ternyata itu adalah Mut yang kembali dengan wajah berlumuran darah dan berantakan seperti habis dihakimin massa. Rockly dan Jin pun menanyakan kepada Mut apa yang terjadi, namun Mut tidak mengingat apa yang sudah terjadi pada dirinya. Lalu mereka menyuruh Mut untuk beristirahat. Tiba-tiba, Rockly mendapat telepon masuk dari nomor HP Mut. Saat diangkat, itu ternyata dari polisi yang mengatakan bahwa Mut mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Mereka bertiga pun panik dan mengira bahwa yang barusan pulang adalah hantu Mut. Karena ketakutan dengan hantu Mut, mereka bertiga memutuskan untuk begadang dan tidur di luar. Keesokan harinya, mereka bertiga kembali ke rumah dan mengecek keadaan, berharap hantu Mut sudah pergi dari rumah. Lalu mereka mengirimkan doa untuk Mut kepada salah satu biksu. Tiba-tiba Mut muncul dan kembali pulang ke rumah. Lalu Jun mengatakan bahwa Mut kembali karena ada salah satu masalah yang belum terselesaikan. Lanjut, mereka mengembalikan semua barang milik Mut. Diawali dari Jun yang mengembalikan kaset bokep milik Mut yang dipinjam olehnya. Dilanjutkan dengan Jin yang mengembalikan uang Mut yang ia pinjam. Mereka berharap agar Mut bisa kembali dengan tenang. Namun hanya Rockly yang tidak mengembalikan apapun milik Mut. Tetapi cara mereka pun tidak berhasil. Mut masih ada dan belum pergi. Hingga akhirnya Jun mengatakan mungkin ini semua salah Rockly yang tidak hadir saat upacara pembiksuan Mut dulu. Keesokan harinya, untuk menebus kesalahannya, Rockly pun memutuskan untuk menjadi biksu. Lalu mereka kembali ke rumah dan mereka senang Mut tidak ada di rumah dan mengira cara mereka berhasil. Tiba-tiba Mut kembali ke rumah, mereka semua lari kocar-kacir. Lalu Mut mulai mengingat sesuatu yang terjadi kepada dirinya, bahwa saat itu ia ingin memberikan bunga kepada Ning. Lantas ia langsung menuju rumah Ning untuk mengungkapkan isi hatinya. Tiba-tiba Ning ternyata sudah menjadi hantu. Mut pun lari ketakutan dan memberitahukan kepada teman-temannya bahwa ia sudah mengingat semuanya. Ternyata saat kecelakaan tersebut Mut belum meninggal dan berhasil selamat.
Namun beda hal dengan Ning yang ternyata ia tidak berhasil selamat dan meninggal dunia saat kecelakaan tersebut. Ternyata hantunya bukan Mood melainkan Ningsi. Cerita kedua pun tamat. Cerita ketiga ini mengisahkan tentang persahabatan seorang wanita bernama Cat dengan seorang laki-laki feminim bernama Jen. Diawali dari Cat dan sang pacar Boy yang mengajaknya untuk berlibur ke Chiang Mai untuk mengikuti festival air. Namun Cat yang tidak suka kotor-kotoran marah kepada Boy dan menolaknya. Namun tiba-tiba sahabatnya Jen menelpon dan meminta Cat untuk menemaninya ke Chiang Mai. Cat pun akhirnya mau ke Chiang Mai, sebatas hanya karena sahabatnya Jen, bukan karena pacarnya Boy. Hari keberangkatan pun tiba. Seperti biasa, update status dulu. Cat dan Jen pun berangkat ke bandara dengan menggunakan taksi. Jen menggunakan taksi berwarna hijau. Sampailah mereka di kota Chiang Mai. Lalu Cat berselfie dan update status bersama Jen. Tiba-tiba ada seorang ibu penjual jimat yang menawari Cat dan penjual tersebut pun tiba-tiba menghilang. Saat perjalanan menuju hotel, Boy sang pacar Cat menelponnya. Namun Cat yang masih ngambek dan tidak mau mengangkat telepon dari Boy. Tiba-tiba Cat seperti melihat hantu berwajah putih dan membuat ia sangat ketakutan hingga kakinya kram dan kaku. Sedikit info, Cat ini adalah tipikal orang yang sangat takut dengan yang namanya hantu. Sampailah mereka berdua di Hotel Budi, hotel yang mereka booking, dan terlihat hotel yang sangat menyeramkan. Di dalam hotel, mereka disambut oleh dua pelayan hotel yang berwajah tampan dan rupawan. Sebut saja namanya si Ompong dan si Gondrong. Dua pelayan tersebut sangat senang karena akhirnya sekian tahun menunggu ada juga tamu yang mau menginap di hotel mereka. Di tempat lain, Boy sang pacar Cat sedang menghadiri upacara pemakaman temannya yang meninggal. Dan ternyata yang meninggal itu adalah Jen. Balik ke Cat dan Jen, ia masih belum menyadari bahwa dirinya sudah meninggal dunia. Di dalam lift, Ompong melihat Cat sedang berbicara sendiri, membuat ia menjadi ketakutan. Saat ia berdoa kepada Buddha, Ompong melihat wujud Jen yang sudah menjadi hantu. Di tempat kremasi, sang bisu mengatakan kepada ibu Jen dan Boy bahwa Cat harus membawa arwah Jen kembali ke rumah, karena jika tidak, Jen akan menjadi arwah gentayangan. Namun Cat masih mengabaikan telepon dari Boy. Di kamar, saat Jen sedang memakai krim malam, tiba-tiba ia kaget melihat wajahnya seperti hantu. Lalu Jen menghampiri Cat. Di situ para pelayan tampan melihat sosok hantu Jen dengan cara memegang patung Buddha. Cat menganggap mereka berdua sangat aneh. Lalu para pelayan tampan memohon kepada Cat agar membujuk Jen supaya tidak marah kepada mereka. Namun Cat masih belum menyadarinya. Saat babang tampan ingin ke atas, di dalam lift ia dikagetkan dengan sosok hantu wanita yang lain. Keesokan harinya, Boy menulis komentar di akun Instagram milik Cat agar Cat segera menelponnya. Namun lagi-lagi Cat menghiraukannya. Lalu Cat dan Jen pergi ke festival air. Di sana mereka bermain air. Lalu Jen mengatakan kepada Cat bahwa dirinya masih kering dan tidak basah sama sekali. Lagi-lagi Cat masih belum sadar. Lalu pada saat mereka berdua ingin selfie, Cat melihat ada chat dari seorang cowok bernama Hip di HP Jen. Di situ, Cat sangat marah dan kecewa kepada Jen karena ternyata Jen mengajak Cat ke Chiang Mai hanya untuk menemani dirinya bertemu dengan Hip, laki-laki yang sedang PDKT dengannya. Cat pun kecewa dan meninggalkan Jen. Saat ia kembali ke hotel, di hotel ia bertemu dengan Hip, laki-laki yang janjian dengan Jen. Hip menanyakan kepada Cat di mana Jen, karena selama ini ia melihat Cat hanya sendiri di Chiang Mai dan tidak melihat Jen sama sekali. Lagi-lagi Cat menghiraukan perkataan Hip.
Tiba-tiba Boy menelpon Cat, dan akhirnya Cat pun mau menjawab telepon dari Boy. Lalu Boy mengatakan bahwa Jen sudah meninggal dunia dalam kecelakaan saat menuju bandara. Lalu Boy mengatakan kepada Cat untuk segera membawa arwah Jen kembali ke rumahnya agar arwah Jen tidak gentayangan. Karena Jen belum mengetahui bahwa dirinya sudah meninggal dunia. Di sini semua terjawab. Ternyata Jen meninggal dunia karena kecelakaan yang diakibatkan oleh Tar pada cerita pertama tadi. Dan ibu penjual jimat tadi menghilang karena ketakutan melihat sosok hantu Jen. Begitu juga dengan perkataan si Ompong tadi. Akhirnya Cat pun sadar dan sangat terkejut. Lalu ia memutuskan untuk pulang. Di lift ia bertemu dengan Jen yang sudah menjadi hantu. Namun Jen belum sadar dan mengira Cat masih ngambek dan marah kepadanya. Kemudian Cat mengajak Jen untuk pulang karena ia mengingat perkataan Boy tadi bahwa ia harus membawa kembali Jen agar ia tidak gentayangan. Seketika Cat langsung memeluk erat Jen karena ia sangat menyayangi Jen. Kisah ini sungguh mengandung bawang. Akhirnya Jen pun sadar bahwa ia sudah menjadi hantu dan mengatakan kepada Cat kenapa ia tidak takut padahal ia sudah menjadi hantu. Lalu Cat mengatakan ia memang takut hantu, tetapi tidak dengan hantu sahabatnya sendiri. Kemudian mereka berpelukan untuk terakhir kalinya dan tamat. Wassalam.